semuanya, bincang-bincang lagi nih dengan saya, Nia, psikolog anak, dan tamu saya Pak Roni. Halo semua, selamat sore. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai indikator perkembangan anak. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas cara-cara menstimulasi anak agar perkembangannya sesuai usia. Sekarang kita akan spesifik membahas yang sesuai usia itu yang seperti apa sih? Karena hari ini aspek yang dibahas adalah aspek sosialisasi dan kemandirian, saya mau tanya dulu nih ke Pak Roni. Anak Bapak sejauh ini sudah bisa ngapain aja yang berhubungan dengan kemandiriannya? Apa ya Bu? Banyak sih. Dia sudah bisa makan sendiri, main sendiri, sikat gigi, pakai sepatu, apalagi ya? Dia lagi suka mencoba banyak hal sendiri sih Bu. Anak Pak Roni usianya 42 bulan kan ya? Betul Bu, 3,5 tahun atau 42 bulan. Wah, kalau begitu bagus ya Pak, sudah bisa melakukan banyak hal sendiri di usia ini. Di usia ini anak memang suka mengeksplorasi kemampuannya sendiri. Jadi wajar kalau ingin mencoba segala sesuatunya sendiri. Kalau terkait mencuci tangan, bagaimana Pak? Apakah sudah bisa sendiri? Bisa Bu, cuci tangan biasa saja kan? Yang urutannya lengkap ya Pak. Mulai dari menyalakan air, menggosokkan tangan, mengambil sabun, membilas tangan, mematikan keran, hingga mengelap tangan dengan tisu atau kain lap. Pokoknya sampai sudah bersih, sampai orang tua nggak perlu membersihkan lagi. Lupa ya saya kalau yang lengkap gitu. Yang saya ingat seringkali dia lupa nggak pakai sabun dan nggak pakai lap. Kalau lap paling dia suka lap ke bajunya gitu Bu. Oh baik, kalau begitu nanti dicoba lebih diperhatikan ya Pak di rumah. Kalau habis makan atau kalau tangannya kotor, apakah anak secara sadar dan spontan hendak mencuci tangannya? Lalu apakah anak sudah bisa mencuci tangan dengan urutan yang lengkap? Mencuci tangan sendiri hingga bersih ini merupakan salah satu indikator aspek kemandirian anak di usia 42 bulan loh Pak. Maka dari itu, kalau anaknya sudah berusia 42 bulan, perlu segera dilihat kemampuannya sudah sampai mana. Oh, itu indikator juga ya Bu? Saya baru tahu. Iya, betul sekali Pak. Contoh kemampuannya seperti pada video berikut ini. Oke Bu. Ma, aku cuci tangan dulu ya, Ma. Tangannya kotor ya? Tangannya kotor habis ini. Iya. Yuk. Ayo. Bersih. Gak ada kuman. Pada video tadi, tampak anak menyadari tangannya kotor dan secara spontan tanpa disuruh bergerak mencuci tangannya sendiri sampai bersih. Nah, kemampuan inilah yang kita harapkan dapat ditampilkan oleh anak usia 42 bulan. Dengan bisa menunjukkan kemampuan ini, kita dapat melihat bahwa anak sudah mandiri dalam merawat dirinya. Oh, jadi bukan hanya cuci tangan yang asal-asalan begitu ya Bu, tapi cuci tangan yang betul-betul bersih. Iya Pak, betul. Dan yang penting lagi adalah anak menyadari sendiri kapan dia perlu cuci tangan. Oh begitu Bu, itu juga indikator aspek kemandiriannya ya Bu? Karena nggak harus disuruh-suruh gitu ya? Oke, jadi paham saya. Oh iya, kalau di rumah nggak ada wastafel, gimana ya Bu? Di sini yang dilihat kemampuan mencuci tangannya ya Pak, bukan wastafelnya. Untuk yang di rumahnya tidak ada tempat cuci tangan yang memadai bagi anak, orang tua bisa menyediakan sabun dan lap tangan di dekat keran air yang mudah diakses anak. Kalau tempat cuci tangannya terlalu tinggi, orang tua bisa menyediakan pijakan tambahan untuk membantu anak. Jika tidak memungkinkan juga, orang tua dapat menciptakan sendiri tempat untuk mencuci tangan menggunakan wadah ember dan gayung yang diletakkan di tempat yang mudah dijangkau anak. Oh iya juga ya Bu. Yang penting target anak bisa mencuci tangan sendiri tercapai ya Bu. Iya Pak, jadi salah satu kunci dalam meningkatkan kemandirian anak adalah dengan membuat lingkungan rumah ramah anak.
di mana anak mudah mengakses hal-hal yang ia butuhkan agar ia tidak selalu bergantung pada orang dewasa untuk melakukan rutinitas sehari-hari. Oh, begitu, Bu. Penting banget ya berarti kemampuan mencuci tangan sendiri ini sampai harus diusahakan sebegitunya. Iya Pak, karena di usia ini anak sudah sangat aktif dan dapat bergerak dengan sangat bebas mengeksplorasi lingkungannya. Akan sangat sulit bagi kita orang tua atau pengasuhnya untuk bisa selalu memastikan tangan anak dalam keadaan bersih, apalagi ketika anak akan memegang makanannya. Sementara kuman, bakteri, virus ada di mana-mana. Karena kita tidak bisa terus-menerus melindungi anak dari bahaya-bahaya tersebut, cara terbaik yang dapat kita lakukan sebagai orang tua untuk menjaga anak kita adalah dengan membekali anak kemampuan menjaga dirinya sendiri. Dalam hal ini, yaitu mencuci tangan. Di sisi lain, kita juga harus menanamkan pentingnya mencuci tangan pada anak. Sehingga, tanpa pengawasan kita pun, anak akan sadar untuk mencuci tangannya untuk melindungi dirinya sendiri dari kuman dan virus. Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk sebuah kebiasaan baik yang terus dibawa hingga dewasa. Oh, iya ya. Jadi mencuci tangan ini walau sangat sederhana, sangat penting ya Bu, sebagai penanda anak sudah cukup mandiri untuk dapat mengurus atau merawat dirinya sendiri dengan hal yang paling sederhana sekalipun. Betul Pak, selain kemandirian, aktivitas mencuci tangan ini sebenarnya juga melibatkan kemampuan anak melakukan serangkaian kegiatan, di mana hal ini membutuhkan kemampuan kognitif untuk mengingat urutan dan kemampuan motor planning atau perencanaan gerak agar dapat melakukan dengan runtut. Waduh, menyangkut kemampuan otaknya juga ya berarti. Lalu kalau belum bisa sama sekali, gimana ya Bu? Bahaya nggak ya? Jika anak usia 42 bulan ini belum bisa melakukan aktivitas mencuci tangan sendiri, namun tanpa disertai keterlambatan lainnya, mungkin orang tua dapat mencoba memberikan stimulasi dengan lebih sering terlebih dahulu. Jadi, latih anak untuk mencuci tangan sendiri beberapa kali dalam sehari. Jika setiap sebelum dan sesudah makan saja anak berlatih sendiri, berarti kan anak sudah berlatih 6 kali dalam sehari. Ditambah lagi saat setelah main atau saat tangannya kotor. Harusnya dengan latihan sesering itu perlahan anak akan bisa kok Pak, jika memang difasilitasi dengan baik ya. Tapi jika sudah dilatih namun anak belum ada kemajuan dan ditambah dengan adanya masalah lain dalam perkembangannya, baru sebaiknya konsultasikan dengan ahli. Karena bisa jadi ada masalah mungkin gerak halusnya atau gerak kasarnya atau hal lainnya yang baru bisa kita ketahui penyebabnya ketika sudah diperiksa oleh ahli lebih lanjut. Jadi begitu ya ayah bunda, jangan lupa diperhatikan ya kemampuan anaknya mencuci tangan sendiri. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Terima kasih ya Bu. Sampai jumpa.